Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Puspitasari dengan NIM B1A1230098. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan General Agreement on Tariff and Trade atau GATT serta World Trade Organization atau WTO. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang GATT 1947 sampai 1994. GATT atau General Agreement on Tariff and Trade merupakan aturan perdagangan internasional yang disetujui oleh 23 negara pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss dan mulai aktif dilakukan 1 Januari 1948. Latar belakang dari GATT adalah setelah terjadi Perang Dunia II, terdapat perjanjian internasional multilateral yang mengatur tentang perdagangan bebas dan berdiri pada tahun 1948. Setiap negara membatasi untuk perdagangan, ekspor dan impor dengan alasan proteksi untuk produsen, konsumen, masyarakat, neraca pembayaran, serta keamanan dan pertahanan. Latar belakang yang selanjutnya yaitu ingin melindungi industri yang ada di negara. Diharapkan GATT untuk membuat aturan perdagangan internasional sehingga supaya menjadi lebih baik dan saling menguntungkan. Latar belakang yang selanjutnya yaitu tidak adanya aturan pada perdagangan internasional pada masa itu, sehingga aturan ini tidak mengikat dan akan menjadi diskriminasi pada perdagangan internasional, sehingga diharapkan agar bisa memberi perdagangan internasional yang baik, bebas, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi. Latar belakang yang selanjutnya yaitu ingin melindungi industri yang ada di negara. Diharapkan GATT untuk membuat aturan perdagangan internasional sehingga supaya menjadi lebih baik dan saling menguntungkan. Latar belakang yang selanjutnya yaitu tidak adanya aturan pada perdagangan internasional. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang terbentuknya GATT. Jejak awal GATT dimulai saat Amerika Serikat dan Inggris mempelopori penyelenggaraan konvensi internasional yang diadakan oleh Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, tanggal 22 Juli 1947. Konferensi ini didirikan oleh 44 perwakilan negara. Konferensi ini merupakan fondasi dari sistem finansial pasca Perang Dunia II dan membentuk dua institusi penting. International Monetary Fund atau IMF dan World Bank. Delegasi konferensi tersebut juga merekomendasikan dibentuknya institusi komplementer, yaitu International Trade Organization atau ITO. Namun ITO gagal mencapai kesepakatan sehingga pembentukan ITO pun dibubarkan dan kemudian sebagai gantinya dibentuklah General Agreement on Tariff and Trade atau GATT pada 1947. Dalam perjalanan GATT telah melakukan beberapa perundingan. Yang pertama dilakukan di Jenewa, Switzerland pada 1947. Kemudian Annecy, France pada tahun 1948. Yang berikutnya ada Torgau, Switzerland pada tahun 1950. Selanjutnya ada Jenewa, Switzerland pada tahun 1956. Yang berikutnya ada Dillon, Ron, Jenewa pada tahun 1960 sampai 1961. Berikutnya ada
Kennedy Round Jenewa pada tahun 1964 sampai 1967. Yang berikutnya ada Tokyo Round Jenewa pada tahun 1973 sampai 1979, dan terakhir Uruguay Round yang diakhiri dengan Marrakesh Agreement pada tahun 1986 sampai 1994. Perundingan terakhir inilah yang dianggap salah satu perundingan yang paling menentukan perkembangan GATT di masa yang akan datang, yaitu putaran Uruguay. Putaran Uruguay merupakan putaran perundingan yang berlangsung lama dan mencakup segi pengaturan yang luas. Di sana tidak hanya dibicarakan mengenai masalah tarif dan non-tarif saja, tetapi juga masalah-masalah lain yang digolongkan sebagai aspek lainnya seperti hak atas kekayaan intelektual dan kepentingan-kepentingan negara miskin yang harus diperhatikan. Pada putaran terakhir ini pula disahkan persetujuan untuk membentuk WTO. WTO menginkorporasikan prinsip-prinsip umum GATT dan menyediakan kerangka kerja institusional implementasinya. Pada tahun-tahun awal, putaran perdagangan GATT mengonsentrasikan negosiasi pada upaya pengurangan tarif. Pada putaran Kennedy, pertengahan 1960, dibahas mengenai tarif dan persetujuan anti-dumping. Putaran Tokyo 1973 sampai 1979 meneruskan upaya GATT mengurangi tarif secara progresif. Hasil yang diperoleh rata-rata mencakup sepertiga pemotongan dari bea impor-ekspor terhadap 9 negara industri utama, yang mengakibatkan tarif rata-rata atas industri turun menjadi 4,7%. Putaran Tokyo gagal menyelesaikan masalah produk utama yang berkaitan dengan perdagangan produk pertanian dan penetapan persetujuan mengenai safeguards. Meskipun demikian, serangkaian persetujuan mengenai hambatan non-tarif telah muncul di berbagai perundingan, yang dalam beberapa kasus menginterpretasikan peraturan GATT yang sudah ada. Selanjutnya ada putaran Uruguay 1986 sampai 1994 yang mengarah kepada pembentukan WTO. Putaran Uruguay memakai waktu 7,5 tahun. Putaran tersebut hampir mencakup semua bidang perdagangan. Pada saat itu, putaran tersebut tampaknya akan berakhir dengan kegagalan. Tetapi pada akhirnya, putaran Uruguay membawa perubahan besar bagi sistem perdagangan dunia sejak diciptakannya GATT pada akhir Perang Dunia II. Meskipun mengalami kesulitan dalam permulaan pembatasan, putaran Uruguay memberikan hasil yang nyata. Dalam waktu 2 tahun, para peserta telah menyetujui suatu paket pemotongan atas bea masuk terhadap produk-produk tropis dari negara berkembang, penyelesaian sengketa, dan menyepakati agar para anggota memberikan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Hal ini merupakan langkah penting bagi peningkatan transparansi aturan perdagangan di seluruh dunia. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang terbentuknya GATT. Sejak awal GATT dimulai saat Amerika Serikat dan Inggris mempelopori penyelenggaraan konvensi internasional yang diadakan oleh Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, tanggal 22 Juli 1947.
Konferensi ini didirikan oleh 44 perwakilan negara. Konferensi ini merupakan fondasi dari sistem finansial pasca Perang Dunia II dan membentuk dua institusi penting. International Monetary Fund atau IMF dan World Bank. Delegasi konferensi tersebut juga merekomendasikan dibentuknya institusi komplementer, yaitu International Trade Organization atau ITO. Namun, ITO gagal mencapai kesepakatan sehingga pembentukan ITO pun dibubarkan dan kemudian sebagai gantinya dibentuklah General Agreement on Tariff and Trade atau GATT pada 1947. Dalam perjalanan GATT telah melakukan beberapa perundingan. Yang pertama dilakukan di Geneva, Switzerland pada 1947. Kemudian Annecy, France pada tahun 1948. Yang berikutnya ada Tourgues, Switzerland pada tahun 1950. Selanjutnya ada Geneva, Switzerland pada tahun 1956. Yang berikutnya ada Dillon Round, Geneva pada tahun 1960 sampai 1961. Berikutnya ada Kennedy Round, Geneva pada tahun 1964 sampai 1967. Yang berikutnya ada Tokyo Round, Geneva pada tahun 1973 sampai 1979. Dan terakhir Uruguay Round yang diakhiri dengan Marrakesh Agreement pada tahun 1986 sampai 1994. Yang selanjutnya ada 1. Mandat Doha. Pengembalian keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Badan tertinggi di WTO adalah Konvensi Tingkat Menteri atau KTM yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Di antara KTM, kegiatan-kegiatan pengembalian keputusan WTO dilakukan oleh generasi konsil. Di bawahnya terdapat badan-badan subsidiar yang meliputi Dewan, Komite, dan Subkomite yang bertugas melaksanakan dan mengawasi penerapan perjanjian-perjanjian WTO oleh negara anggota terkait dengan DDA. KTM Doha pada tahun 2001 memandatkan negara anggota untuk melakukan putaran perundingan dengan tujuan membentuk tata perdagangan multilateral dan berdimensi pembangunan. ROS perundingan DDA tidak berjalan dengan mulus. Yang kedua ada konferensi tingkat menteri kelima WTO di Cancun, Meksiko. KTM 5 WTO diselenggarakan di Cancun, Meksiko pada 10 sampai 14 September 2003. Konferensi tersebut yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Meksiko, H.E. Ernesto Darbes, dihadiri oleh 46 negara anggota, berbagai negara peninjau, serta organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, OECD, FAO. Serta dengan memandat dalam deklarasi Doha, konferensi tersebut bertujuan untuk mengadakan peninjauan terhadap implementasi dari kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai pada KTM 4 di Doha, termasuk pembuatan kerangka perundingan yang lebih real. Selain itu, konferensi tersebut juga membahas kemungkinan diluncurkannya perundingan Singapura yang merupakan agenda kepentingan negara maju, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Yang ketiga ada konferensi Juli 2004.
Setelah gagal tercapainya kesepakatan pada KTM 5 di Kensun, dalam sidang Dewan Umum WTO pada 1 Agustus 2004, berhasil disepakati keputusan Dewan Umum tentang program kerja Doha, yang juga sering disebut sebagai paket Juli. Pada kesempatan tersebut berhasil disepakati kerangka perundingan lebih lanjut untuk Doha Development Agenda bagi 5 isu utama, yaitu perundingan pertanian, akses pasar produk non-pertanian, isu-isu pembangunan dan implementasi, jasa, serta trade facilitation dan penanganan Singapura isu lainnya. Keputusan Dewan Umum WTO melampirkan Aneks A sebagai kerangka perundingan lebih lanjut untuk isu pertanian. Yang keempat ada konferensi tingkat menteri 6 WTO Hong Kong. KTM 6 WTO dilaksanakan pada 13-18 Desember 2005 di Hong Kong dalam rangka mencari kesepakatan program kerja Doha di bidang pertanian, nama, jasa, aturan main perdagangan, fasilitas perdagangan, keterkaitan perdagangan dengan lingkungan, dan isu pembangunan. Bagi isu pertanian, KTM Hong Kong ditunjukkan untuk dapat sejauh mungkin melengkapi modalitas. Dengan demikian diharapkan agar persetujuan bidang pertanian dapat diselesaikan pada akhir tahun 2006. Yang kelima ada kesepakatan tingkat menteri 10 WTO Nairobi, Afrika Selatan. KTM 10 WTO Nairobi pada tanggal 15-19 Desember tahun 2015 menghasilkan sebuah kesepakatan yang dapat digolongkan sebagai paket mini yang terdiri atas disiplin dalam persaingan ekspor produk pertanian, kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan proposal G33 mengenai perlakuan khusus bagi negara kurang berkembang. Yang keenam ada kesepakatan tingkat menteri 11 WTO Buenos Aires, Argentina. KTM WTO 10 dilaksanakan di Buenos Aires, Argentina pada tanggal 10-13 Desember 2017 berlandaskan pada mandat dan perkembangan perundingan KTM. KTM kali ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Argentina, Suasana Melkolar, dalam sambutan suasana menyampaikan konferensi tingkat menteri WTO kali ini diselenggarakan di tengah situasi perekonomian global yang sedang sulit dan semakin mengarah pada proteksionisme. Itulah penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.